Halo teman-teman, selamat malam. Berjumpa kembali di channel Yan Iwan ya. Di kesempatan pada malam ini, di sini saya akan mengupdate informasi terbaru yang ada di Kickcorman. Nah, khususnya teman-teman yang menggarap dari Kickcore ini ada informasi terbarunya. Dan di sini teman-teman penting mungkin menurut saya sampaikan, dan di sini berdasarkan opini saya pribadi juga teman-teman ya, ada di dalamnya nanti. Dan seperti apakah? Nah, dari segi tampilan di sini kalian juga bisa melihat perbedaan yang ada di dalam delegate-nya Kick, teman ya. Nah, ini coba nanti kita cek untuk informasi terbarunya di Twitter-nya, apakah ada yang terbaru atau bagaimana, teman. Karena di sini saya melihat di dalam menu delegate Kick-nya ini terlihat ada new version dan old version. Nah, seperti mungkin ini teman ya, mungkin ini adalah adanya sudah dirilisnya smart contract ya, dirilisnya smart contract dari Kickcore ini, sehingga sudah dibuatkan new version dan old version. Nah, dan di sini teman ya, kalau kita cek di sini new version, saya tidak memiliki new version sama sekali, walaupun saya hubungkan. Nah, coba saya hubungkan dulu, teman. Nah, walaupun saya hubungkan di sini tidak terlihat cake delegate maupun core delegate ya. Padahal saya kan ada ya, ada untuk melakukan delegasi. Nah, ini adalah new version yang menurut saya di sini ada smart contract yang baru. Nah, di sini kalau di old version, kalau kita cek, nah saya coba cek dan coba saya hubungkan ya. Nah, di sini kalau kita hubungkan, nah di sini saya hubungkan yang old version. Nah, di sini terlihat ada langsung seperti ini. Nah, kita tunggu. Nah, sini sudah ada kick delegate untuk old version atau versi lama ya. Nah, sini sudah ada claim kick rewardnya dan juga ada core delegate yang saya lakukan. Nah, di sini terlihat teman ya. Nah, jadi menurut saya di sini akan nantinya ada yang namanya distribusi dari old version ke new version, sehingga nanti akan ada likuiditas sehingga bisa diperjualbelikan. Nah, salah satu caranya teman-teman seperti apa? Kita coba lihat informasi terbaru dulunya. Informasi terbaru dulu dari Twitter sehingga kita bisa mengambil dari opini saya pribadi teman ya. Mungkin juga pemahaman dengan saya atau mungkin berbeda, itu normal-normal sah-sah saja teman ya. Oke deh, coba lihat langsung di Twitternya terlebih dahulu. Oke teman, ini adalah Twitter resminya dari Kickcore, yaitu sekarang beranggotakan 106 ribuan pengikut atau follower. Nah, di sini sudah ada informasi sekitar 7 jam yang lalu ya. Ini baru saya sampaikan karena tadi ada kesibukan. Dan di sini untuk yang 1 hari yang lalu sudah saya informasikan ya tentang ini. Nah, ini sudah saya informasikan di video saya sebelumnya tentang adanya muncul nantinya smart contract yang lama diganti dengan smart contract yang baru yang lebih aman katanya teman ya. Oke, nah jadi seberkaitan dengan yang itu, berkaitan dengan hal itu, jadi di sini terlihat tadi ada new version dan old version. Jadi menurut saya ada smart contract yang baru. Dan ternyata setelah saya baca di announcement 7 jam yang lalu ini, teman, ternyata seperti ini. Pengumuman kontrak pintar baru telah dirilis. Alamat kontrak baru. Nah, di sini teman ya, alamat kontrak baru bisa kalian tambahkan nanti di dalam wallet kalian, khususnya MetaMask. Nah, di sini teman-teman bisa lihat langsung di core scan-nya nanti di scan.cordao.org, karena ini ada di bawah jaringan CoreDAO ya untuk Keycore ini. Jadi teman-teman jika ingin menambahkan alamat kontrak baru ini, bisa kalian import tokennya langsung dari MetaMask dengan menambahkan kontrak atau SC baru ini, teman. Nah, kunci sementara pembuatan kumpulan dan token di perdagangan di DEX. Nah, katanya dikunci sementara untuk perdagangan di DEX, teman-teman. Nah, kadang-kadang kan ada teman-teman yang membeli token dari Keycore ini di dalam DEX. Misalnya apa ya? Misalnya apa? Ada misalnya contoh saja dah es krim swap dan sebagainya. Itu bisa kalian beli, tetapi untuk aslinya nanti kalian baiknya membelinya langsung di kickcore.io teman-teman ya, di ICO-nya. Nah, menurut saya kenapa? Karena di sini adalah platform resminya dari Kickcore untuk pembelian ya, untuk penjualan maksudnya saya, untuk penjualan token atau pembelian dari user itu sendiri. Nah, dan jika kalian membeli dari luar ini, dari luar platform itu, kemungkinan nanti tidak diakui ya, karena bedanya harga yang diberikan. Kalau di Kickcore.io kan satu core dengan 500 Kickcore. Nah, kalau di luar itu mungkin lebih banyak Kickcore yang didapat dengan harga core yang lebih
yang dengan harga core yang sama, misalnya satu core dapat 1 juta. Kalau di DEX, kalau di ICO, di platformnya sendiri kan satu core sama dengan 500 gig. Nah, itu perbedaan harga itu nanti kemungkinan besar akan diinvestigasi, teman. Nah, sini ada beberapa teman saya yang mengirimkan screenshotannya. Dia membeli dari DEX, ya, membeli dari DEX, mendapatkan jutaan gig core, padahal hanya membeli satu core saja. Seperti ini misalnya. Nah, ini salah satu contoh ada yang mengirimkan screenshot ke saya ya dari audien saya ini, "Your balance is under investigation." Nah, ini kicknya 1 juta. Ini dapatnya berapa ya? Ini dapatnya dari hanya satu core, namanya hanya satu koran itu dapatnya 1 jutaan. Nah, ini kan tidak lazim namanya atau tidak artinya seperti asing lah namanya. Kan seharusnya satu core dapat 500 gig. Nah, ini dapatnya sekian. Nah, ini didapat dari pembelian DEX, bukan dari platform ICO dari Kickcore itu sendiri. Jadi, teman-teman lebih baik membeli di dalam platform asli agar tidak terjadi masalah seperti ini. Nanti kita ada lagi tidak bisa, kita jual juga tidak bisa seperti itu, teman. Oke, dan kita lanjut baca. Versi delegasi yang lama akan Oke, di sini lagi teman ya. Pengguna sekarang dapat membeli dan mendelegasikan versi baru. Nah, pengguna sekarang dapat membeli dan mendelegasikan versi baru. Jadi, kalau kalian ingin melakukan uh, delegate untuk versi barunya, yang new version yang saya tadi tunjukkan, itu kalian bisa melakukan pembelian. Ataukah nantinya jika ingin mendelegasikan di versi baru, kalian tunggu saja adanya migrasi atau distribution secara otomatis menurut saya, jika kalian mendelegasikannya di dalam old version, versi lama tersebut teman ya. Karena nantinya di sini ada keterangan seperti ini. Ini yang saya ambil pemahaman dari saya berdasarkan opini saya pribadi, berdasarkan dior saya atau riset mandiri, teman ya. Versi delegasi yang lama, kita baca. Versi delegasi yang lama akan terus berfungsi, ya, akan terus berfungsi hingga distribusi token baru untuk menggantikan token lama. Nah, ini maksudnya apanya? Hingga artinya kan secara otomatis teman-teman hingga distribusi token baru untuk menggantikan token lama selesai. Nah, mulai tanggal 16 September 2023 hingga 20 September 2023. Token lama akan dihapus dari proyek kami setelah 20 September 2023. Nah, kalau menurut hemat saya, menurut pemahaman saya, itu akan secara otomatis ya dengan cara kita melakukan delegasi di dalam fitur delegate Kickcore. Nah, seperti itu teman ya. Nah, apakah fair dan tidak itu pun saya masih tanya-tanya ya. Tetapi menurut pemahaman saya, itu adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan distribusi otomatis atau migrasi otomatis dari versi lama ke versi baru. Nah, kalau kita sekarang undelegate versi lama dan mendiamkannya di dompet kita, nah secara otomatis dari SC yang berbeda itu kan kemungkinan besar tidak akan dipindahkan ya secara otomatis kalau kita langsung undelegate yang old version tersebut. Nah, jadi menurut saya pemahaman saya lebih baik kita delegasikan ya. Mungkin untuk pemahaman kita berbeda, tetapi di sini secara logika saya anggap seperti itu teman. Sementara ini. Oke. Nah, jadi kalau kita cek kembali ya. Kita coba cek kembali di dalam aplikasinya. Nah, misalnya seperti ini ya, kalau kick reward 100%, core reward 100% ini akan nanti di-reduce ya, aku akan dikurangi, yang dimana di tanggal 16 tersebut, atau mungkin di tanggal 15, mulai tanggal 15 ya, di pukul tengah malam tersebut, ini akan dikurangi menjadi yang kick rewardnya menjadi 20% dan core rewardnya menjadi 8%. Nah, itu mungkin karena adanya adjustment atau penyesuaian atau bagaimana nantinya kita tunggu saja di new version ini. Nah, jadi teman-teman sekarang yang memiliki old version menurut saya biarkan saja ya solusi alternatif saya ya solusi alternatif bukan menjadi panduan bukan menjadi acuan tetapi menjadi alternatif solusi ya menurut saya anggap untuk delegate tersebut. Nah, untuk delegate tersebut kita diamkan saja di sini sampai nantinya tanggal 16 sampai 20 itu diselesaikan secara otomatis. Nah, apakah otomatis atau tidak? Kita tunggu saja informasi berikutnya di tanggal 15 tentunya untuk updatean terbarunya nanti karena keputusannya itu di tanggal 15 akan diberikan announcement listing ya. Nah, itu menurut dari tweet yang saya cermati. Apakah pemahaman kalian sama dengan saya atau bagaimana? Itu terserah saja teman-teman ya. Itu menurut opini saya yang mungkin
mungkin bisa menambah informasi ke kalian semua tentang adanya new version dan old version ini, berkaitan dengan old version dan new version ini teman-teman ya. Semoga mudahan saja ini cepat listing dan bisa kita jadikan beras. Nah, itu saja kesempatan yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan pada kali ini tentang updatean terbaru dari Kikor. Nah, bagaimana kalian menyikapinya? Silahkan riset mandiri. Itu saja, sampai jumpa dan semoga cuan. Bye-bye.